disunnahkan membaca takbiran sebelum wiridan napa mawon. Jadi salam langsung Allahu Akbar Allahu Akbar. Niki sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun sholatul aidaini sunnatun muakkadatun. Sholat 2 hari raya itu adalah sunnah muakkad. Wahia ini sunnah muakkadah nih. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat lebih dari sekedar sunnah. Sunnah yang sangat. Niki menurut pandangan umum itu karena sholat hari raya itu sholat hari kebesaran umat Islam, maka mereka itu sering menganggap bahwa sholat hari raya itu lebih wajib daripada sholat fardu. Ini sing aneh. Sholat id itu pun sholat id muar merasanya dosa setahun pun hilang kabeh. Padahal sholat id itu sunnah, tidak wajib. Artinya tidak dilakukan betul dosa, tidak apa-apa. Yang justru yang wajib adalah sholat yang 5 waktunya. Terkadang mengejar sholat id tapi betul sholat subuh. Jadi bahaya karena kalau yang sholat 5 waktu itu wajib, tapi kalau sholat id sunnah. Kita betul-betul kok hanya sekedar sunnah, betul ya sunnah sangat disunnahkan, sangat disunnahkan dan tidak harus berjamaah. Sama dengan sholat biasa, memang disunnahkan berjamaah. Dan itu sholat sunnah itu ada yang sunnah dilakukan berjamaah, ada yang tidak sunnah dilakukan berjamaah. Kados sing boten tidak sunnah dilakukan berjamaah sholat duha. Tapi kok dilakoni berjamaah, ya tetap sah. Ya tetap sah. Hukumnya ya sama dengan sholat jamaah. Artinya ketika makmum tidak punya cukup waktu untuk membaca Fatihah, imam ya tetap menanggung Fatihah makmumnya. Asalkan imam sholatnya sah. Jadi sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalaupun tidak disunahkan berjamaah, kok dilakukan dengan berjamaah, itu tetap sah. Lah pahala berjamaah napa mboten, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak mendapat pahala jamaah. Jadi sholat jamaah atau mboten jamaah sama saja. Pahalanya sama saja. Tapi ada yang mengatakan, mungkin nanti mau kitab kok ada yang mengatakan walaupun tidak disunahkan berjamaah, tapi kalau berjamaah tetap mendapat pahala jamaah. Jadi sekitar sakit didereki, meskipun derek mawon kalau ulama niki mantep bangsal ganjaran jamaah sebab antum mriki kan didirikan dengan berjamaah ya. Biasanya kan guru-guru biasanya berjamaah dengan guru-guru, santri-santri berjamaah juga dengan dengan kiainya, dengan imamnya. Jadi ada yang mengatakan tetap mendapat pahala jamaah. Nah, sholat id itu sami kali sholat taraweh sunnah dilakukan berjamaah. Berjamaah temriki sunnah artinya tidak wajib. Kok saumpami mboten berjamaah tetap sah. Ya tetap sah. Justru nek bagi tiang estri sing tesih nom, yang menarik atau tidak menarik, tapi DE niki nek kiai niku biasanya niku membahasakan zatul hal, duwe tingkah niku lenjeh cara begini. Senajan ga ayu tapi kok ono lenjeh-lenjeh ya. Umumnya perempuan, maka malah justru sebaiknya tidak usah ke masjid. Sebaiknya tidak usah ke masjid atau ada didirikan terlapangan ya, betul usah terlapangan. Kalau memang itu kalau memang perempuannya masih perempuan sing tesih nem utawa perempuan ingkang perempuan ingkang gadai tingkah zatil hai'ah atau zatil hal dua tingkah tingkah yang menarik, tingkahnya menarik laki-laki senajan wong lanang yang nyawangnya ora tertarik. Tapi dia berusaha menarik. Terkadang kan nonton sih tidak berusaha menarik, tapi ada yang tertarik. Terkadang berusaha menarik. Lagi perempuan muda, cantik, utawa tidak cantik, tapi kok zatil hai'ah, maka
sebaiknya sholatnya di rumah saja, tidak usah ke masjid. Tidak usah ke masjid. Ke masjid itu kayak nopo kok betul ingin, karena itu akan menimbulkan fitnah. Alasannya itu akan menimbulkan fitnah. Tapi nek saat ini misalkan sudah umumnya berangkat ke masjid, terus jadi umum pun betul jadi fitnah gitu. Gitu nopo dilakoni daripada malah betul sholat. Jadi betul nopo dilakoni. Tapi lebih baik sholatnya di rumah, tidak berjamaah, tidak apa-apa. Tidak berjamaah, tidak apa-apa. Terus malih sunnahnya niku nek bukan perempuan ya, bukan perempuan bukan perempuan muda, sunnahnya memakai baju yang paling baik. Berarti itu mas kelambi sing anyar betul usah isin. Zaman kuno kan zaman saat ini niku nek wis tuwa kok iso nganggo kelambi anyar wae misi-misi niku kah cilik sing kelambi anyar itu napa-napa. Adike dadi nganten nggih kita tuku klambi anyar, tombone dadi nganten nggih tuku klambi anyar. Mosok hari lebaran mboten tumbas nggih kan malah niku kan hari-hari besar umat Islam. Maka kalau beli baju baru ya enggak usah isin tinggi mawon. Kalaupun tidak mampu membeli baju baru atau tidak punya, maka dia pakai baju di lemari yang paling bagus. Jadi sunai memakai baju di lemari yang paling bagus, memakai baju baru itu sunai. Terus malah kalau kita berangkat ke masjid, niku jalan ketika berangkat dengan pulang sebaiknya berbeda, biar bertemu lebih banyak orang. Terus misalkan asalnya lewat pintu ngarep, baliknya lewat pintu buri, asalnya lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan sini. Jadi berbeda jalan supaya bertemu lebih banyak orang, karena di hari-hari lebaran kan waktunya bertemu, saling mengunjungi, saling ini, jadi keluarnya lebih jalannya tidak sama antara berangkat dengan pulang. Memakai baju baru, terus pakai parfum, ini lanang. Nek wong wedok senajan tua sudah tidak menarik, tidak dianjurkan pakai parfum. Terus nek lanang pakai baju paling baru, terus pakai wangian, keluar dan pulang dari pintu jalan yang berbeda. Wahya rakaatani. Sholat id itu 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an. Dengan bertakbir 7 kali pada rakaat pertama selain takbiratul ihram. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam. Dan takbir 5 kali pada rakaat kedua selain takbir berdiri. Wayah tubuh ba'da khutbataini. Kemudian imam membaca 2 khutbah dengan takbir 9 kali. Wa fi tsaniyati sab'an. Dan khutbah pertama di awal khutbah 7 kali di awal khutbah kedua. Terus ngeten, salat Id itu 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, setelah membaca iftitah, sebelum membaca ta'awudz. Terus setelah baca Allahu Akbar kabira, sebelum membaca a'udzubillah itu takbir 7 kali. Lah takbir 7 kali niki sunnah. Jadi kok napa nengaran mboten takbir, mboten napa-napa. Kan biasanya Allahu Akbar kabira terus rampung terus takbir 7 kali. Jadi pertama takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram nek maca iftitah, baca iftitah dulu baru takbir. Takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Sausai takbir baru membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca bismillah, Fatihah dan seterusnya. Kemudian rukuk, sujud, rukuk, berdiri, sujud sebagaimana sholat biasa. Lamang pada rakaat kedua ketika bangun dari sujud berdiri takbir Allahu Akbar. Takbir untuk berdiri.
tapi mboten usah ngangkat tangan. Ya, tidak usah ngangkat tangan, takbir berdirinya tidak usah ngangkat tangan, karena takbir berdiri yang sunnah itu hanya setelah tahiyat awal. Dan itu kan nembe rakaat pertama mboten tahiyat awal, jadi setelah sujud bangun tidak usah ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ya nek badhe sujud berdiri kan maca takbir Allahu Akbar. Ini tidak usah mengangkat tangan. Lah mangke ketika sudah berdiri, mangke takbir 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. 5 kali. Niki juga sunnah, tidak harus. Artinya kok mboten takbir, maka sholatnya tetap sah. Lah sunnahnya itu sebelum ta'awudz, sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kok sampun maca misalkan kesupen iki biasa wong pancen mboten nate salat Id namung setahun ping kalih nek mboten setahun iso rong tahun pisan. Nah, karena sunnah biasanya niku lali. Ya jarang dilakukan, biasanya lali. Kadang napa nengaran lali mboten takbir. Lah nek lali mboten takbir kok mumpun maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti waktu takbirnya sampun ical. Berarti sudah tidak usah takbir. Jadi tidak usah takbir, terus meneruskan bacaannya karena waktu sunnahnya sudah hilang. Waktu sunnahnya sudah hilang, maka sudah tidak perlu takbir. Lah nek takbirnya kalau luwes sangka pitu pripun tidak apa-apa, tetap sah. Kurang pripun ya iso ora apa-apa. Karena itu sunnah. Tapi yang pas itu 7 kali, yang pertama 5 kali, yang kedua. Jadi itu sing pas. Tapi takbir itu sekali lagi adalah sunnah, maka jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Terkadang imamnya ini lali, makmumnya fanatik, sholat itu gak ada takbir dibalik di mana, nggak ada jamaah mana, sholat mana nih rumah, tidak perlu, betul kudu. Nah, terus makanya setelah salam disunnahkan khutbah 2 kali. Terus berbeda dengan sholat Jumat. Jika sholat Jumat khutbahnya sebelum sholat, jika sholat Id khutbahnya setelah sholat. Lah tanda-tanda ono khutbah kok setelah sholat, maka itu sunnah. Khutbahnya hukumnya sunnah. Lah karena sunnah, maka berarti kok bar sholat mboten khutbah, maka di sholatnya tetap sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Nek wonten tiyang kok sholat Jumat kok tidak didahului dengan khutbah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Harus didahului khutbah. Tapi nek sholat Id tanpa ada khutbah, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Terus malih khutbah, ya khutbah niku disunnahkan jika sholatnya berjamaah. Jika sholatnya berjamaah. Nek sholatnya kok mboten berjamaah, sholatnya piyambakan, lho badhe khutbah sing dikhutbahi. Ngomong dhewe tok mangke. Jadi tidak perlu khutbah. Ya sholat dhewean ning kamar terus moro-moro ngadeg moro-moro khutbah piyambak yo. Kalau sing dikhutbahi, ya, sudah tidak disunahkan. Sunnah khutbah itu jika berjamaah. Lah syarat khotib, syarat seseorang menjadi khotib itu laki-laki. Syarat menjadi khotib itu laki-laki. Maka nek perempuan boten kenging dadi khotib, tidak bisa menjadi khotib. Maka nek jamaah kok wedok-wedokan boten usah, tidak perlu ada khutbah. Jadi salam sampun selesai dan ini sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, jadi tidak harus ada khutbah. Khutbah yang khutbahnya sunnah, khutbah yang khutbahnya sunnah sholat Id, jadi betul-betul kudu. Yukab biru lah tengene khutbah niku niki sunnah malih dimulai ketika khutbah yang pertama takbir, membaca takbir 9 kali, khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Ini juga sunnah. Sebab kadang khotib niku ngoten, khotib niku biasa khutbah Jumat, boten kulino takbir, kadang lali. Kadang lali, khotibnya terkadang ketika khutbah lupa membaca takbir, imamnya terkadang juga lupa tidak takbir ketika sholat. Dan itu tetap sah. Sholatnya tetap sah. Terkadang sholat yang pertama takbir, sholat yang kedua, rakaat yang kedua tidak takbir karena lupa. Sholat yang pertama isek kelingan iki sholat id takbir, saya takbir isek kelingan. Barang sholat yang rakaat yang kedua wis lali nek iki sholat id, wis lali terus yang kedua tidak takbir, maka gitu, napa? Sholatnya tetap sah. Karena niku hukumnya namung sunnah.
Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayyatul imam fi shalah. Takbir, ya, membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, membaca takbir ketika apa? Hari raya itu dibagi menjadi dua. Wonten takbir mursal, wonten takbir muqayyad. Namanya muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal ngene iku takbir ketika malam hari raya dimulai dari maghrib, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dimulai dari maghrib, masuk waktu maghrib sampai dengan menjalankan sholat id. Terus mulai maghrib ngantos tekan apa nek ngarani, mulai maghrib sampai dengan melakukan sholat id itu disunatakan takbiran dimanapun, di rumah, di dapur, di pasar, di jalan. Tadi biasanya terus penduduk Indonesia wonten mara ada tradisi takbir keliling. Itu namanya takbir mursal. Ya, takbir mursal. Itu dilakukan sendirian atau berjamaah. Dilakukan sendirian atau berjamaah, dilakukan di rumah atau di jalan atau di pasar atau dimanapun. Yang penting betul ngumpul tidak di kamar mandi. Kalau di kamar mandi malah makruh. Yang penting tidak di kamar mandi, dimanapun takbiran. Baik ketika baik dengan cara berjamaah atau dengan cara sendirian. Yaitu ketika masak, ketika nopo ini takbir semalam suntuk. Lo berarti lah mboten tilem nek turu ya turu Mas ngantuk nggih sare mboten apa-apa, tapi ketika melek iki disunatkan takbiran. Sampai kapan? Sampai setelah sholat id. Maka nek sampun sholat id sudah tidak disunahkan membaca takbir karena hari raya. Jadi kadang ngoten niku kan wis ketemu Allahu Akbar bar sholat isya Allahu Akbar sampun mboten sunah. Itu sudah tidak sunnah. Waktunya hanya sampai setelah sebelum melakukan sholat id. Nah, sampun selesai melakukan sholat id sudah tidak disunahkan takbir yang karena sholat id, yang karena Idul Fitri. Tapi kok mau takbir ya tetap ganjaran dong. Takbir kan zikir. Ya gak usah dilarang-larang. Ora sunnah. Wis ben mawon dong pancen mau takbir lagi sunnah. Tapi kalau tujuannya atau pergi untuk untuk hari raya, takbir hari raya, maka waktunya sudah selesai. Waktunya hanya sampai setelah setelah masuk sholat id. Terus yang nomor kali ini wafil adha khalfas sholawati al mafrudati min subhi arafata ilal asri min ayyamit tasyrik. Dan disunahkan membaca takbir sejak terbenamnya matahari, ini masuk waktu maghrib, pada malam hari raya fitri sampai waktu imam mulai sholat. Nah, ini jenisnya takbir mursal. Nah, ini takbir muqayyad sedang pada hari raya Idul Adha. Ini berbeda. Hari raya Idul Adha disunahkan juga membaca takbir seusai sholat fardu sejak dari pagi hari Arafah sampai waktu asar hari tasyrik yang terakhir. Terus takbir muqayyad niku takbir khusus tenggene Idul Adha. Dilakukan mulai dari asar, mulai dari subuhnya hari Arafah. Hari Arafah niku sebelum tanggal 10 sebelum hari raya Idul Adha niku tanggal 9. Tanggal 9 subuh niku setelah sholat subuh disunnahkan membaca takbiran sebelum wiridan napa mawon. Jadi salam langsung Allahu Akbar. Niki sunnahnya setelah. Jadi kadang kelingane niku santri niku kadang mboten paham, kadang lali. Nek setelah kadang pujiane niku pun takbiran.
Padahal boten, sebelum sholat tidak disunahkan takbiran. Yang sunnah hanya setelah sholat. Jadi setiap setelah sholat, baik berjamaah atau tidak berjamaah, niki sholat apapun, nek teng mriki kan sholat fardu ya. Nek teng mriki sholat fardu, tapi nek kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya itu sholat apapun. Sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, misalkan sholat apapun, niki salam terus maca takbir. Pada tanggal 9 setelah asar, setelah subuh sampai dengan asar hari tasyrik. Hari tasyrik, akhir hari tasyrik itu hari ke-13. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13, ini setiap selesai sholat disunahkan takbiran. Ya, disunahkan membaca takbiran dulu baru wiridan. Terus takbiran ini yang didahulukan baru wiridan. Kok lali mau wiridan, betul apa disusul takbiran malih. Biasanya kadang lali, kalau mau sering lali. Sunnah kan wis lali, sebab biasa langsung wiridan, kadang lupa. Kadang lupa. Dan ini disunahkan membaca takbiran, dibaca takbir setiap selesai sholat. Olanin perayaan hari raya Idul Adha itu seharusnya lebih besar daripada Idul Fitri. Sebab lo kok wonten nggih, sebab Idul Fitri ini kan zakat namung napa beras 2,5 kilo. Nah Idul Adha sapi. Mana nek teng Arab niku kalau nek mestani Idul Adha niku hari raya besar. Id al-Kabir, hari raya besar. Berarti nek hari raya Idul Fitri hari raya kecil. Benten karo mriki, nek mriki hari raya Idul Fitri nganggo klambi anyar. Nah Idul Adha nganggo klambi anyar, wong ape mbelah wedhus nganggo klambi anyar. Mesti mboten keduanya disunnahkan pakai baju baru ketika sholat, pakai baju baru. Keduanya disunahkan pakai baju yang terbaik. Jadi sunnah pakai baju baru itu tidak hanya Idul Fitri, tapi Idul Adha juga disunahkan. Ketika Idul Adha juga disunahkan, terus malah Idul Adha itu seharusnya perayaannya lebih lama. Karena takbirannya wonten takbir mursal, wonten takbir muqayyad. Kalau Idul Fitri hanya takbir mursal, muqayyadnya tidak ada. Jadi setelah sholat Idul Fitri, sholat subuh, bukan perlu takbiran. Ini takbiran bukan apa-apa sunnah, tapi ini pastinya biasa baca-baca wiridan biasa aja. Terus takbiran biasa, takbir mursal yang disunahkan setiap waktu. Tapi nek Idul Adha, maka perayaan takbirannya mulai dari Arafah ya, tanggal 9, hari raya tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13 sampai asarnya hari tasyrik. Jadi lebih napa ngarani lebih mestinya lebih rame. Tiang kan nek milih sapi kalian beras mestinya nggih. Milih sapi mestinya. Tapi sapi siji dibagi wong sak desa terus seperapat. Tapi nggih mestinya nggih napa pasti lebih seneng ikune ya, lebih napa hari rayanya itu mestinya diperayakannya lebih rame ketika Idul Adha. Tapi yang tradisine ngoten nggih mboten napa-napa nggih, sing penting zakat. Yang penting zakatnya ini ampun ngatus lali, zakat Idul Fitrinya kadang fokus kepada baju baru, lali kali zakatnya. Sebab nek korban itu sunnah. Korban hari raya korban itu beleh wedus, beleh sapi itu sunnah. Walaupun ada yang mewajibkan, wajib kifayah. Ada sebagian ulama yang mewajibkan, wajib kifayah. Artinya satu desa harus ada yang korban. Nek saat desa gak ana sing korban, maka saat desa dosa kabeh. Ora mungkin saat desa fakir kabeh kan betul mesti orang sing sugih. Satu desa, satu lingkungan harus ada yang korban satu. Jika tidak, maka berarti nggih napa ngarani dosa. Ana sing ngoten sebab mengatakan bahwa korban itu hukumnya fardhu kifayah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hukumnya sunnah. Artinya nek ora dilakoni mboten napa-napa. Faslun wa sholatul kusufi sunnatun. Teruskan apa sambung nih? Seketik ya. Wa sholatul kusufi sunnatun. Sholat gerhana. Kusuf niku sholat gerhana. Sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah. Disunnahkan. Yang sangat. Sunnah itu sholat gerhana disunnahkan itu jika gerhananya waktunya cukup untuk melakukan sholat. Nek boten, misalkan kok gerhananya namung
2 menit, 3 menit kan wonten. Kadang terjadi gerhana tapi hanya sangat sebentar. Tidak, untuk melakukan sholat itu sempit. Dan maka tidak disunahkan. Disunahkan sholat gerhana itu jika waktunya longgar, gerhananya waktunya cukup untuk sholat. Maka tidak disunahkan. Fa'in fatat lam tukdo. Nah ini pasal sholat gerhana matahari atau bulan itu sunnah muakkadah. Jika telah ketinggalan waktunya maka tidak perlu dikodok. Jadi sholat gerhana itu sholat engkang zu sababin, sholat yang karena sebab. Dia tidak memiliki waktu karena waktunya tidak tertentu. Iso siang, iso pagi, tergantung gerhananya. Tergantung gerhana ini nopo siang, nopo pagi, nopo sore. Dan ketika gerhana maka sholat. Jadi waktunya tidak tertentu, maka tidak memiliki waktu. Tapi jenenge memiliki sebab. Sholat yang disyariatkan sebab karena sebab. Karena sebab yaitu munculnya gerhana. Lah sholat engkang disyariatkan karena sebab itu tidak perlu dikodok. Beten sakit dikodok. Berbeda jika duwaktin, maka sakit dikodok. Kayak sholat duha misalkan. Sahabat biasa sholat duha, kok beten sholat duha sakit dikodok dengan zuhur. Kodok beten apa-apa dia tetap sunnah. Dan beten dosa meninggalkan sholat duha kan beten dosa. Tapi mengkodoknya hukumnya tetap sunnah. Tapi nek sholatnya wajib, maka mengkodoknya diwajib. Beten sholat zuhur, waktu asar diwajib kodok wajib. Tapi nek sholatnya kok duwaktin, sholat yang memiliki waktu, maka kok sampun ketinggalan waktu nih sunnah dikodok. Ya, misalkan kados sholat witir, kok dereng sempat sholat witir pun subuh, kodok bukan apa-apa. Tapi nek sholat gerhana, ya sholat gerhana niki karena zu sababin, maka tidak disunnahkan dikodok ketika sudah ketinggalan, sudah kepotan. Wa yusolli li kusufi syamsi wa kusufil qamari rak'ataini. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilu al-qira'ah wa ruku'ani yutilu tasbiha fiha duna sujudi. Sholat 2 rakaat. Di dalam setiap rakaat berdiri 2 kali dengan memanjangkan bacaan surah Al-Quran dan rukuk 2 kali dengan memanjangkan bacaan tasbih, bukan di dalam sujud. Tata cara sholat gerhana itu berbeda dengan sholat biasa. Ini ku nek sholat gerhana niku berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Terus ngeten. Takbiratul ihram Allahu Akbar, maca kabira, terus lebih maca surat, maca Fatihah, terus maca surat. Niki surah yang panjang, semakin panjang semakin baik. Zaman Kanjeng Nabi niku macane Al-Baqarah. Saat ini mau Al-Baqarah imamnya Melayu kabeh, mau Melayu kabeh. Al-Baqarah gitu ya, hampir 3 juz. Surat yang paling panjang. Surat yang paling panjang sing dia paling hafal dawane kok tabat ya tabat wae. Nah ini kan betul-betul memanjangkan, ini tidak sunnah, tidak wajib. Jadi semakin panjang semakin baik. Rakaat yang pertama ya ba'da takbiratul ihram, membaca Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian rukuk. Berrukuk maka ngadeg malih. Ngadegnya 2 kali. Jadi ngadegnya mboten ngadeg idal, maka macane sami Allahu liman hamidah. Tapi niki ngadeg 2 kali untuk yang membaca surat. Jadi maca Fatihah malih. Maca surat malih, suratnya juga yang panjang. Tapi sunnahnya lebih pendek daripada yang pertama. Makanya setelah itu rukuk malih. Jadi rukuknya 2 kali. Rukuknya diperpanjang malih. Rukuk sing dawa malih. Lah mangke sakwise niku nembe i'tidal. Jadi berdirinya 3 kali. 2 untuk membaca Fatihah dan surat, yang ketiga baru i'tidal. Baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, nembe sujud.
Nek cara kitab takrib sujudnya betul usah diperpanjang. Tapi kitab-kitab yang lain sunnah juga sujudnya supaya diperpanjang. Jadi sholatnya suwi, diduang sholatnya niku. Oke, pada sujud, lungguh, sujud, pakai berdiri sama dengan rakaat yang pertama. Yaitu membaca Fatihah, membaca surat yang panjang. Setelah itu rukuk, setelah itu sami Allahu liman hamidah, terus napa ngarani maca Fatihah malih, maca surat malih, rukuk malih, iktidal, terus baru sujud, lungguh, sujud tahiyat akhir, salam. Lah mangke lah tambahan berdiri dengan tambahan rukuk, berdiri yang kedua pada rakaat pertama, berdiri yang atau yang kedua, rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama dan kedua niki sunnah. Artinya kok mboten dilakoni, mboten napa-napa, tetap sah. Jadi misalkan kok sholatnya wingi diwarai ono carane pokoke rukuke ping pira kok lali, misalkan ono gerhana pun lali ping pinten, sholat biasa saja tidak apa-apa. Sholat Fatihah, rukuk, iktidal, sujud seperti biasa, sholatnya tetap sah. Karena niku tambahan rukuk, tambahan berdiri niku namung sunnah. Jadi boten-boten ngangge ngoten tidak apa-apa. Tidak ada tambahan, tidak apa-apa. Terus sumayah tubuh ba'daha. Payah tubuh ba'daha khutbataini. Dan setelah sholat kemudian imam membaca 2 khutbah. Wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajaru fi khusufil qamari. Imam tidak boleh mengeraskan suara ketika membaca Fatihah dan surat lainnya pada sholat gerhana matahari. Tapi pada sholat gerhana bulan hendaknya ia mengeraskan suaranya. Terus nek sholatnya gerhana rembulan maka bacaan Fatihah sampai kali sholat maghrib isya dikeraskan suaranya, bacaannya seru. Tapi nek sholat gerhana matahari maka bacaannya pelan, Fatihah dan suratnya pelan. Bacaan, tapi khutbah ini tetap seru. Khutbah gerhana matahari atau gerhana rembulan ini tetap seru bacaannya. Lah khutbah ini sami, khutbahnya karena setelah sholat sama dengan sholat id, itu namun sunnah. Kok betul dilakoni betul nopo-nopo. Juga berjamaah itu juga hukumnya sunnah. Maka kok tidak dilakukan, ya tetap sah, ya tetap sah. Jadi tidak usah dipersulit kudu jamaah, kudu ngeten. Lah tempat untuk mendirikan sholat yang paling sayang di masjid. Sholat gerhono, misalkan sholat apa nek ngarani sholat id. Kalau bisa di masjid, kalau tempatnya cukup maka sebaiknya di masjid. Tapi kalau tidak cukup maka boleh di tanah lapang, lapangan. Ini betul apa-apa. Terus misalkan yang diadakan orang-orang Muhammadiyah mengadakan sholat di lapangan itu tidak apa-apa. Mazhab Syafi'i tidak melarang. Bahkan kalau memang tempat masjidnya tidak cukup, tidak apa-apa di lapangan. Yang penting niku wau dengan catatan ketika kita sholat di tempat itu, niku tidak merendahkan muruahnya umat Islam. Ya, jadi kok misalkan tempat sampah sholatnya, sing luas tempat sampah, nek sholat ning kono terus diomongan wong Islam fakir-fakir sholatnya teng mriku, lah iki kita jangan mendirikan sholat di situ. Tapi kalau memang tidak merendahkan muruah, maka tidak apa-apa. Kalau memang tempatnya tidak cukup, ya. Kalau memang masjidnya tidak cukup. Fasrun wa sholatul istisqa, wallahu a'lam.